ibu serta adik-adik jemaah salat subuh masjid Al-Islam Al-Akbar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mendekat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan curahan rahmat taufik dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kuliah subuh yang nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Salim. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya serahkan pada yang terhormat Bapak Ustaz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hingga subuh pagi ini kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan memberikan efek terbaik dalam kehidupan kita, akan membuat kita menjadi semakin dekat dan terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan kaji ini seperti biasa, saya mengajak kepada kita semua berdoa kepada Allah. Tentunya yang pertama berdoa untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita. Kita doakan mereka selalu, khusus di tempat ini. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga ayah ibu kita, keluarga kita, siapapun yang hadir, yang punya keluarga di sini yang telah meninggal, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya selama hidupnya ada salah dan dosa, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dan terima taubatnya, dan segala amal baiknya oleh Allah diterima sehingga membuatnya ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga mohon kepada Allah, tentunya di antara kita ada yang sedang diuji, dicoba dengan berbagai ujian, ada musibah, kendala, penderitaan, macam-macam. Kita mohon kepada Allah agar kiranya segala kesulitan ini, segala ujian ini, segera Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan, sehingga bisa dengan mudahnya kita untuk berbuat baik, juga untuk mendekatkan terus diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mungkin kita juga punya keinginan, punya harapan, cita-cita yang belum terkabul, belum tercapai. Semoga Allah berikan jalan keluar untuk mendapatkannya, agar apa yang kita harapkan, kita inginkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita yang di pondok, yang di sekolah, yang kuliah, seluruhnya, ayahanda yang bekerja untuk anak dan sebagainya, semoga Allah berikan kemudahan, Allah lancarkan segala kegiatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, saya mohon kepada yang hadir kiranya juga dapat mendoakan buat almarhumah Siti Al-Khunariyah, ya, putri terbaik di Wailir ini yang sering aktif dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, yang selalu ada. Sangat dikenal beliau di kalangan pemerintahan, di kalangan keagamaan, organisasi, ibu-ibu terutama, ya, tidak disangka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kegiatan yang membuat hati saya terketuk adalah begitu aktif dan rajinnya beliau ngurus anak yatim. Ya. Database anak yatim itu di tangan beliau ada hampir 200 nama. Ya. Mudah-mudahan segala amal baik beliau diterima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa bermanfaat untuk melenyapkan musibah yang sedang menimpa dan untuk menolak musibah yang akan datang. Karena itu kalian, hai hamba-hamba Allah, berdoalah. Berdoa itu menolak musibah, tolak bala. Jadi jangan alergi dengan doa. Jangan bosan dengan doa, meminta kepada Allah. Termasuk saya tawasul, saya minta suratul Fatihah, itu kan doa. Dan ini ittiba dengan para guru terdahulu ketika akan menyampaikan tausiah, dia selalu mengajak berdoa kepada Allah. Untuk siapa, keluarga semuanya. Dan ternyata di sini malah ketemu hadisnya. Ya. Doa itu melenyapkan musibah yang sedang menimpa dan yang akan menimpa. Bahkan dia menolak. Kita bisa terhindar dari bahaya. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Hai hamba-hambaku, silakan berdoa. Allah janji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku, aku beri. Allah yang memerintahkan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita mintakan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbil alamin. Di sini ada kalimat mimma nazal.
Mimma nazal tidak ada penjelasan adalah untuk menanyakan musibah atau malapetaka yang sedang turun. Ya. Mimma lam yanzil. Mimma nazal, mimma lam yanzil. Nah, kalau mimma nazal itu menolak yang sedang terjadi, yang sedang turun. Kalau mimma lam yanzil untuk menangkal yang akan turun, yang akan terjadi, menolak. Nah, dari hadis ini. Ad-dunya hulwatun khadiratun manik tasaba fiha malat min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi athabahu Allah alaihi wa aradahu jannatahu wa manik tasaba fiha malat min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi ahallahu Allahu daral hawan wa rabba mutahawwidhi fi malillahi wa rasulihi lahu naru yaumal qiyamah. Dunia itu manis lagi hijau. Barang siapa yang memperoleh harta dari usaha halalnya itu, lalu ia membelanjakannya sesuai dengan yang haknya, niscaya Allah memberinya pahala dari nafkahnya itu. Dan niscaya dia memasukkannya ke dalam surganya. Dan barang siapa memperoleh harta dari usaha yang haram, lalu ia membelanjakannya bukan pada haknya, niscaya Allah akan menjerumuskannya ke dalam tempat yang menghinakan atau neraka. Dan mereka yang menangani harta Allah dan Rasulnya kelak di hari kiamat mendapatkan siksa neraka. Allah dari ya. Dunia itu manis. Dunia itu ranum, hijau, menarik, menggoda. Betul. Ya. Dengan urusan dunia orang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Orang rela mengorbankan berbagai kepentingan. Ya. Orang rela melakukan berbagai macam demi untuk mendapatkan yang namanya dunia. Di sini kata Rasul, barang siapa yang memperoleh harta dengan usaha yang halal, yang benar, yang baik, lalu kemudian dia belanjakan pula sesuai dengan haknya, sesuai dengan peruntukannya, maka Allah akan memberikannya pahala. Allah berikan pahala ya. Dan bahkan Allah balas dengan dimasukkannya ke dalam surga. Lah dia dapat dari hasil usaha yang halal, dia kasih ke anak istri, dia belikan belanjakan untuk kepentingan agama, biaya anak sekolah, anak kuliah, ngaji, segalanya memang yang benar, yang dibenarkan oleh Allah di jalan Allah. Selain Allah memberikan ganjaran, memberikan pahala, Allah pun akan memasukkan orang itu ke dalam surganya. Tetapi sebaliknya, manakala orang mencari urusan dunia, mencari harta dari cara yang haram, cara yang tidak dibenarkan, ditambah lagi dia belanjakan pula untuk jalan yang dilarang, bukan pada haknya, maka baginya bukan pahala tapi dosa, bahkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi ada yang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, cuman kalau aku nih dapat duit boleh judi, aku sedekahkan ke masjid.
Aduh, berat tuh sebelum bertanya. Saya ini sederhana tapi mendalam saya bilang. Jadi saya juga pernah bertanya dengan yang alim, gimana saya bilang kalau saya dapat begini, ini boleh maling ini, tapi disedekahkan ke masjid. Dia bilang itu sama dengan kamu nyuci baju dengan air kencing. Nyuci pakaian dengan air najis. Mana? Baju putih bersih dicuci dengan air kencing. Ya kelihatannya bersih tetapi kotor. Nah, ya. Tidak usah dilakukan. Dan yang penting adalah jangan mencari dari sumber yang tidak dihalalkan. Tapi barangkali kalau timbang masih ada juga manfaatnya kan? Masih ada sedikit manfaat lah. Bukan sia-sia sekali dari pandangan sosial keduniaan, ya. Ad-dunya aradun hadirun yakulu minha al-barru wal fajir wal akhiratu wa'dun sadiqun yahkumu fiha malikun adil yuhiqqul haqqa wa yubtilul batil fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa inna kulla ummi yazba'uha waladuha. Rawahu Muslim. Dunia atau harta adalah benda yang ada sekarang. Orang yang bertakwa dan orang yang durhaka sama-sama makan, sehingga sebagian daripadanya. Sedangkan akhirat merupakan janji yang benar. Di akhirat keputusan berada pada Raja yang Maha Adil, yaitu Allah. Dia menangkan perkara yang hak dan mengalahkan perkara yang batil. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya setiap ibu itu pasti diikuti oleh anaknya masing-masing. Nah, jadi ini ada kayak filsafat gitu ya. Dunia itu yang terjadi sekarang. Ini dunia. Apapun itu yang dirasakan sekarang adalah dunia. Orang yang bertakwa dan orang yang durhaka sama-sama memakan dunia, sama-sama menikmati dunia. Yang durhaka menikmati dunia, yang bertakwa pun sama. Sedangkan akhirat merupakan janji dari Allah, janji yang benar. Dan di akhiratlah keputusan ada pada Raja yang Maha Adil, yaitu Allah. Dia memenangkan perkara yang hak dan mengalahkan perkara yang batil. Jadi karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak dunia. Karena sesungguhnya setiap ibu itu pasti diikuti oleh anaknya masing-masing. Jadi mengibaratkan begitu ya. Mengibaratkan akhirat itu sebagai ibu. Diibaratkan dunia itu sebagai ibu. Ya. Jadi kalau kita salah memilih, ya,
ya sudah. Kalau memilih dunia semata, ya belum tentu dapat akhirat. Tapi memilih akhirat, insya Allah dunia akhirat dia dapat. Dalam surah Al-Qasas dijelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Begitu kata Allah. Ya. Bukan juga tidak boleh, sebenarnya silakan. Tapi hati-hati ya, bahwa kita akan bertemu akhirat. Makanya Allah memerintahkannya, carilah olehmu kebahagiaan akhirat ya, dengan apa yang diberikan kepada apa. Ya Allah memberikan kita kan macam-macam. Banyak sempurna, dari mulai jasad kita yang sempurna, akal, pikiran, perasaan, tambah lagi harta benda, kedudukan, jabatan. Itu semua pemberian Allah. Nah, dengan semua yang kita terima itu dari pemberian Allah, fokuskan untuk mencari akhirat. Untuk mencari akhirat. Niatkan. Sehingga ada hadis mengatakan segala perbuatan orang yang beriman itu adalah ibadah. Bekerja ke kantor ibadah, ke sawah ibadah, pergi ke ladang ibadah. Kalau niatnya untuk mencari ridha Allah. Ya. Jadi orang banyak justru tertipu dengan kehidupan dunia, seolah-olah dengan mendapatkan dunia itu sudah segala-galanya. Makanya orang berlomba mendapatkan dunia, lupa dengan akhirat. Duhur lewat, asar tinggalkan, maghrib lah kecapean, isya sudah tidak bisa lagi, subuh kesiangan pula, dunianya sudah dapat. Ya toh? Jadi ada kawan bilang udah fakir kafir, naudzubillah min dzalik. Fakir kafir, naudzubillah. Fakir apa? Udah ada dapat apa? Harta dah punya, kedudukan dah ada, fakir. Kafir pula, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Lah susah lah saro, lah tidak beriman dulu, tidak ibadah, gimana itu? Ya. Ya kalau bisa dalam keadaan susah tetap kita bersyukur kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah. Dan hebat lagi diberikan kecukupan, kita makin dekat kepada Allah. Alladzina immakkanahum fil ardh aqamus shalah. Nah gitu. Orang yang dapat pembelaan dari Allah itu adalah orang yang apabila diberikan kemapanan, diberikan kekuasaan urusan dunia, dia tetap menjalankan sholat. Dia tetap ingat akhirat, ingat kepada Allah. Tidak semua bisa, ya. Kebanyakan orang, ini faktanya ya, kebanyakan kalau susah cenderung rajin. Tapi diberikan kesenangan, mulai lupa. Tapi juga ada kebalikannya. Kenapa tidak rajin? Karena susah. Karena susah lah tidak rajin. Kenapa dia sombong? Ya wajar dia banyak segala dia punya. Ada yang bilang gitu. Ya bukan pilihan, bukan pilihan. Ya paling tidak di dunia kita sudah tidak begitu menikmati kayak orang, ya di akhirat. Begitu bagi orang beriman, janji Allah itu. Ya. Janji Allah yang benar itu dikejar. Jangan kemudian menjadi tidak ada semangat. Jangan putus asa. Ya. Jadi ada keterangan saya ngaji dulu membahas Bismillah. Ya. Bismillah kata guru saya. Ar-Rahman itu nikmat yang besar. Ar-Rahim nikmat kecil. Lah maksudnya apa? Nikmat besar itu adalah nikmat dunia yang Allah berikan kepada semua makhluk.
Yang iman, yang tidak beriman, yang ibadah, tidak ibadah Allah berikan. Yang kafir, yang muslim, non muslim, semuanya dapat. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat. Itu nikmat rahmat. Disebut besar. Kenapa? Karena yang mendapatkannya banyak, yang mendapatkannya besar. Semuanya dapat tanpa terkecuali. Makanya jangan aneh ada orang sholat kok susah, yang tidak sholat malah senang. Ada usaha. Memang itu Allah, pemberian Allah kok. Ya. Ada juga orang kok yang rajin ibadahnya senang juga, tambah lebih senang lagi dari yang tidak rajin. Banyak juga gitu kan. Itu dunia, urusan dunia. Tapi ketika dalam doa kita harapkan lebih adalah nikmat rahim. Apa itu? Nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu yang hanya akan diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia beriman, dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia nikmati, dia bersyukur kepada Allah. Masuk alam akhirat pun dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang di dunia mungkin tidak dapat menikmati nikmat yang banyak, tapi dia bisa hidup tetap beriman. Masuk alam akhirat dia dapat kesenangan dan kenikmatan di alam akhirat. Nikmat yang diberikan hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terakhir, ya. Ad-dunya darun man la daralahu wa malun man la malahu man la mala lahu wa laha yazma'u man la aqla lahu. Dunia merupakan tempat tinggal bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan merupakan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Dan hanya karena dunialah orang yang tidak berakal mengumpulkannya. Astagfirullah. Digambarkan oleh Rasul, dunia itu merupakan tempat tinggal bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Ya kan? Orang yang mendapat tempat di dunia itu ya kira dia tinggal di mana baik? Gelandangan gitu disebutnya. Tapi juga di sini dikatakan hanya karena dunialah orang yang tidak berakal mengumpulkannya. Karena dunia orang tidak berakal mengumpulkannya, tertipu. Ya. Dia pikir dunia itu segala-galanya. Rupanya bukan. Kalau ada orang yang hanya mengumpulkan dunia tanpa memikirkan akhirat, berarti dia memilih tempat tinggal itu dunia, tidak memikirkan tempat tinggal kelak di akhirat. Itulah yang namanya tertipu. Ya. Kalau bagi orang yang beriman, orang yang berakal sehat, tempat tinggal dia yang sesungguhnya adalah di alam akhirat, kelak di surga. Itu, ya, itu tempat tinggal. Darul akhirah. Tadi di awal saya sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, negeri akhirat, kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia yang harus dikejar. Ya. Jadi nggak boleh Pak kita nyari duit. Oh boleh. Nggak boleh pegawai, boleh, harus. Tapi itu bekal untuk balik ke akhirat. Dunia hanyalah persinggahan, ya, hanya sebentar. Dunia bukan tujuan, ya, tapi ladang tempat bercocok tanam. Itu kalau kata Bang Haji Roma Irama. Pesta pasti berakhir, judulnya begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak tertipu dengan keadaan ini. Ya. Tetapi bukan juga tidak boleh mendapatkannya. Di hadis yang awal, dapatkan dengan cara yang halal. Belanjakanlah untuk jalan yang dibenarkan Allah, sehingga di samping kita akan dapat balasan di akhirat, kita juga
akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat ladang untuk bercocok tanam yang akan bisa dipanen kelak di akhirat. Ya. Mungkin masih ingat Kiai kenal, Kiai kondang kita Jainuddin MZ itu dari suara sayup-sayup dari jauh dari masjid. Ya, kadang-kadang lantang sekali suaranya, dia katakan apa? Orang mencari dunia itu ibarat orang yang nanam rumput. Jadinya ya cuma rumput. Itu. Tetapi orang kalau mencari akhirat diibaratkan orang yang menanam padi, nanam karet, nanam sawit, nanam cabai. Lalu di sekitar yang dia tanam akan tumbuh pula rumput-rumput yang tidak pernah kita tanam. Itu gambaran. Petani itu nanam padi di sawah. Ketika sudah nanam, ya, jarak 2 minggu itu pasti ke sawah lagi. 3 minggu sawah lagi. Kenapa? Nyabuti rumputnya, Pak. Banyak rumputnya tumbuh. Itu perumpamaan. Orang nanam padi tumbuh rumput. Perumpamaan orang yang tanam kebaikan, tanam untuk akhirat, dia akan dapat urusan dunianya. Itu kata Zainuddin MZ. Saya selalu ingat apa yang dia sampaikan itu. Tetapi orang yang hanya mencari dunia diibaratkan orang yang tanam rumput. Tidak akan ada orang tanam rumput tumbuh sawit. Orang tanam rumput tumbuh karet. Tidak ada. Artinya apa? Kalau dia cuma cari dunia semata dalam kehidupan ini, maka yang dia dapat cuma dunia saja. Akhirat tidak bakal dapat. Atau boleh jadi dunia pun dia ada dapat, akhirat celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Ya. Ini ada dalam surah Al-Ankabut dijelaskan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirah lahiya hayawanun law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main saja. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kalau mereka tahu kehidupan itu sebenarnya di akhirat, bukan di dunia. Dunia inilah lahwun wa la'ibun. Ya, hanya tempat bersenda gurau, bercanda, bermain-main saja. Ya, moga-moga kita tidak termasuk orang yang hanya dalam permainan ini saja. Ya, tetapi kita betul-betul termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penutup satu hadis lagi. Ad-dunya kullaha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ini. Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu semuanya merupakan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Kenapa wanita soleha? Karena dari dialah akan muncul segala kebaikan. Ya, seorang suami bisa ikut menjadi baik kalau istrinya baik. Ya, seorang wanita itu melahirkan anak. Kalau wanita itu ibu yang baik, maka anaknya dididik kepada jalan yang baik. Jelaslah. Tapi kalau ibunya tidak baik, anaknya menjadi apa? Ya, semuanya. Ternyata perhiasan yang paling baik adalah wanita yang salehah. Mudah-mudahan para istri kita, anak-anak kita yang perempuan semuanya menjadi wanita-wanita salehah. Amin. Seluruh dimanapun yang mendengar di siaran langsung ini, sama Allah jadikan para keluarga perempuan mereka, anak istri mereka, yang wanita-wanita menjadi wanita yang salehah, sehingga
betul-betul menjadi perhiasan dunia dan menjadi kebahagiaan di alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'am. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الظاهر إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dalam berakhirnya doa tadi maka berakhir juga acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melakukan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.